Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Jika edisi lalu kita sudah membahas hukuman mati yang diterima oleh pasukan Mataram yang gagal menaklukkan Batavia, episode kali ini kita akan membahas serangan kedua kerajaan Mataram ke Batavia. Serangan kedua yang dilakukan tahun 1629 ternyata juga mengalami kegagalan. Bayang-bayang kematian sudah menghampiri Tumenggung Singaran, pemimpin prajurit Mataram pada serangan kedua tersebut. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Tumenggung Singaran berhasil menyusun strategi sehingga Raja atau Sultan Agung tak menjatuhkan hukuman mati terhadap dia dan pemimpin lainnya. Strategi tersebut merupakan gabungan dari pengiriman anak dan istri kepada Sultan Agung, juga pasukan yang tersisa mengepung keraton Mataram. Di satu sisi mengatakan menyerah dan tunduk pada raja, namun di sisi lain pasukan siap bergerak jika mereka akan dihukum mati. Berhasilkah strategi tersebut? Lalu, hukuman apa yang dijatuhkan kepada Tumenggung Singaran? Simak sampai tuntas. Di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan serangan pertama Mataram ke Batavia terjadi dari 22 Agustus hingga 3 Desember tahun 1628. Tumenggung Baurekso yang memimpin pasukan Mataram tewas dalam pertempuran, sehingga kemudian digantikan oleh Tumenggung Suro Agul-Agul. Pada serangan pertama ini, prajurit Mataram kalah. Sultan Agung murka sehingga 744 prajurit Mataram dan Tumenggung Suro Agul-Agul dihukum mati. Ada yang ditebas lehernya, ada pula yang ditusuk dengan tombak atau keris. Bagi yang belum melihat episode ini, silahkan menonton terlebih dulu. Link ada di kolom deskripsi. Kita mulai bicara mengenai serangan kedua Mataram ke Batavia. Pasukan Mataram mulai bergerak meninggalkan istana pada akhir Mei tahun 1629. Sekitar 3 minggu kemudian, tepatnya pada 20 Juni tahun 1629, pasukan kedua menyusul pasukan pertama yang telah berangkat. Pasukan pertama Mataram tiba di Batavia pada 31 Agustus. Kedatangan mereka terlihat oleh pos penjagaan Belanda yang berada pada jarak 3 mil hingga 4 mil menyusur Sungai Ciliwung ke atas. Ada sekitar 40 pasukan berkuda Mataram dikerahkan untuk mengusir hewan ternak milik Belanda. Namun, upaya mereka dihalangi oleh pasukan berkuda milik Belanda dan para pengembala ternak yang juga telah diberikan senjata. Hingga 31 Agustus, pasukan Mataram yang lain kian mendekat dan berkemah di sebelah timur, selatan, dan barat kota Batavia, serta berada di luar dari jarak tembak meriam. Sejumlah pasukan terlihat berjalan kaki. Pasukan berkuda beserta panji-panjinya, bendera-bendera, dan pasukan gajah. Kemudian terjadilah perundingan perdamaian dengan datangnya utusan Jawa yang menyampaikan pesan dari atasannya. Rupanya, Tumenggung Tegal bermaksud untuk menawarkan perdamaian. Dalam upaya perundingan perdamaian ini, Tumenggung Tegal mengatakan bahwa Raja Mataram meminta maaf. Karena adanya permintaan maaf ini, orang Mataram diperkenankan untuk berdagang secara bebas di Batavia. Rupanya, momen tersebut dimanfaatkan oleh Tumenggung Tegal untuk menimbun padi dan menimbunnya di Tegal sebagai bahan pangan untuk perang. Siasat ini dilakukan karena berkaca pada tahun sebelumnya, di mana kekalahan yang dialami oleh pihak Mataram adalah kelelahan dan kelaparan.
Babat Tanah Jawi menjelaskan bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Koen akhirnya mengetahui tentang niatan Tumenggung Tegal ini untuk menimbun beras. Ia tahu dari seorang mata-mata yang menyamar menjadi warga yang kemudian ditangkap dan diinterogasi. Berkat hal ini, Koen berniat untuk memusnahkan gudang pangan yang berada di Tegal dengan membakarnya. Koen mengerahkan 3 kapal melalui pantai utara Jawa untuk menyerang pasukan Mataram di Tegal. Pada 4 Juli tahun 1629, pihak Belanda memusnahkan 200 kapal, 400 rumah, dan 1 gunungan padi setinggi 12 kali 4 meter dan lebar 4 kali 4 meter. Rasa takut pun kemudian mulai muncul, hingga mengakibatkan kapal-kapal milik pasukan Mataram tidak muncul. Beberapa minggu kemudian, gunungan padi kedua yang berada di wilayah Cirebon juga ikut dimusnahkan. Pada tanggal 8 September 1629, pihak Belanda melihat pasukan Mataram mulai mendekati benteng Hollandia. Pada malam harinya, pasukan Mataram disibukkan untuk membuat parit-parit perlindungan yang berada di luar jangkauan tembakan Belanda. Tanggal 14 dan 15 September, datanglah gerobak-gerobak yang ditarik oleh 12 hingga 18 kerbau yang berisi sebuah meriam. Rupanya, pasukan Mataram telah mempersiapkan meriam tersebut untuk ditempatkan sedekat mungkin dengan pertahanan paling luar dari pihak Belanda. Kemudian pada tanggal 17 September, pihak Belanda di bawah pimpinan dari Antonio van Diemen merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Mataram. Pada serangan kali ini, kekalahan diderita oleh pasukan Mataram. Sebagian pertahanan mereka dibakar. Beruntunglah saat itu terjadi hujan deras yang membantu memadamkan api tersebut. Tanggal 17 September 1629, Koen masih turun tangan dalam pertempuran. Ia menyempatkan diri untuk meninjau pertahanan dari Mataram. Akan tetapi, pada tanggal 20 September, Koen jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 21 September, Mataram mulai melancarkan serangan meriam pertama mereka kepada Belanda. Mataram yang telah menyelesaikan pemasangan meriam mereka akhirnya mulai melepaskan tembakan dari meriam-meriam mereka, baik dari sebelah timur maupun dari sebelah selatan. Juga pada bagian barat terdapat 2 atau 3 buah meriam yang berat dan ada beberapa yang agak ringan. Pada tanggal 27 September, pihak Belanda memutuskan untuk tidak lagi melakukan penyerangan kepada pasukan Mataram. Hal ini dipicu para tawanan perang Belanda mengatakan bahwa bahaya kelaparan sedang mengancam. Tanggal 29 September, Mataram melakukan hal nekat dengan melakukan penyerangan yang ditujukan pada benteng Wisp pada malam hari. Jelas saja penyerangan ini berakhir dengan kekalahan dari kubu Mataram. Kemudian serangan kecil kembali terjadi pada tanggal 1 Oktober. Namun pasukan Mataram sudah berkurang semangatnya. Akhirnya pada keesokan harinya pasukan Mataram ditarik mundur meninggalkan Batavia. Tampaknya ambisi Sultan Agung untuk segera mengekspansi wilayah Jawa Barat tidak didukung dengan persiapan yang matang. Mengingat pada tahun 1625 setelah Surabaya berhasil ditaklukkan, setelahnya mereka harus menghadapi pemberontakan dari Padi. Kelelahan dan kekurangan makanan kembali menjadi penyebab kekalahan Mataram. Sultan Agung berusaha untuk menyembunyikan kekalahan mereka dari pihak Belanda kepada rakyat dengan cara memberikan ramalan. Ramalan tersebut berisi bahwa suatu saat nanti Mataram akan menjalin hubungan dengan Belanda. Sultan Agung selalu memberikan hukuman kepada prajurit Mataram yang pulang karena gagal. Dalam serangan pertama ke Batavia, Tumenggung dan prajurit Mataram yang kalah dihukum mati.
Begitu pula pada serangan yang kedua ini. Semua jalan dan pintu gerbang masuk Mataram dijaga agar tidak ada prajurit yang pulang ke keluarganya sehabis serangan ke Batavia. Tumenggung Singaranu, Panglima pasukan Mataram pada serangan kedua, telah mengetahui gelagat itu. Ia menahan sisa pasukannya yang menurut perkiraan masih sekitar 10.000 hingga 14.000 orang. Sebagian besar dari prajurit-prajurit ini adalah rakyat Mataram yang dikumpulkan dari berbagai daerah. Dengan pengikut-pengikutnya, ia menarik diri di antara tembok-tembok yang luas dan mengambil sikap mengancam karena melihat kekerasan yang terjadi sebelumnya terhadap panglima-panglima yang dianggap gagal. Tulis De Graaf dalam buku Puncak Kekuasaan Mataram. Untuk mendapatkan pengampunan Sultan Agung, Tumenggung Singaranu mengirim istri, selir dan anak-anaknya. Ia juga mengirimkan senjata sebagai tanda akan tunduk terhadap keputusan raja. Raja memperlihatkan kemurahan hatinya, lebih-lebih karena Putri Singaranu adalah yang paling cantik dan manis dari istri-istri raja, dan istri ini dapat mengetuk hati raja. Tulis De Graaf berikutnya. Sultan Agung pun menyuruh istri, selir dan anak-anak Singaranu untuk pulang kembali. Ia mengampuni Singaranu dengan syarat selama 3 tahun tidak diperbolehkan berhadapan muka dengan raja. Kemungkinan Singaranu tidak menempati posisinya lagi karena sejak tahun 1630 Tumenggung Danupaya disebut sebagai orang yang mewakili kedudukan raja. Teman sejawat Singaranu, Raden Arya Wiranatapada, juga lolos dari serangan hukuman mati. Namun tidak ada keterangan mengenai nasib Kiai Adipati Singenep. Apakah sikap lunak Sultan Agung terhadap para panglimanya ini karena sikap berani Singaranu? De Graaf menduga Sultan Agung setelah 2 kali gagal mulai insaf bahwa hukuman-hukuman kejam semacam itu tidak ada gunanya, bahkan membahayakan kerajaannya sendiri. Mengenai hukuman yang dijatuhkan Sultan Agung kepada prajurit Mataram yang gagal dalam penyerangan ke Batavia hanya diulas dari buku De Graaf. Naskah Babat Tanah Jawi tidak menjelaskan hukuman untuk prajurit Mataram. Babat ini hanya mengisahkan peperangan yang terjadi antara Mataram dan VOC. Misalnya, ketika Belanda menggunakan tinja untuk dijadikan peluru meriam saat Mesiu habis. Akibatnya, prajurit Mataram yang terkena tinja mengatakan mambet tai atau bau tai sehingga mereka mencebur ke sungai untuk membersihkan diri. Maka lahirlah istilah Betawi. Apakah kesaksian De Graaf dalam buku Puncak Kekuasaan Mataram ini benar dan sesuai fakta? Belum tentu juga. Perlu sumber sejarah untuk membandingkan. Sayang, hingga kini belum ada naskah atau prasasti yang melukiskan hukuman Sultan Agung untuk prajurit yang kalah perang di Batavia. Semoga ada bahan-bahan baru untuk mengulas sejarah Mataram terkait hukuman mati untuk para prajurit yang kalah perang. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Viral karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.